Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrisam Faiz Ramadan dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi VLAN. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network guna menghindari keterbatasan fisik LAN melalui sifat yang dimilikinya. Memungkinkan skala jaringan segmentasi guna meningkatkan langkah-langkah keamanan dan mengurangi adanya latensi jaringan. VLAN adalah subnetwork yang dapat mengelompokkan kumpulan perangkat pada jaringan area lokal fisik yang terpisah. VLAN juga memudahkan administrator jaringan dalam memprastisi jaringan tunggal untuk diaktifkan sesuai dengan persyaratan fungsional dan keamanan sistem yang dimiliki, tanpa harus menggunakan atau menjalankan kabel baru dan membuat perubahan besar dalam struktur jaringan yang ada. VLAN cenderung fleksibel karena berdasar koneksi logis dan bukan fisik. Secara umum, konfigurasi jaringan VLAN dilakukan oleh perangkat lunak atau disebut juga software, yang hasilnya memberi keuntungan saat perangkat berpindah tidak perlu lagi menyiapkan stub. Jaringan VLAN juga disebut jaringan yang memungkinkan komputer dan pengguna untuk melakukan komunikasi dalam satu jaringan seolah-olah berada dalam satu LAN dan berbagai domain. VLAN dikelompokkan berdasarkan metode yang digunakan untuk mengelompokkan, baik menggunakan MAC address, port, dan lain sebagainya. Segala informasi dan pengalamatan dan penadaan suatu VLAN disimpan dalam suatu database. Apabila penandaan berdasarkan port, maka database akan mengindikasikan port-port yang dipakai. Fungsi VLAN selain membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain, VLAN juga berfungsi dalam jaringan komputer. Lebih dari itu, banyak manfaat yang diberikan VLAN dalam dua jaringan komputer. Berikut ini beberapa fungsi lain yang harus diketahui terkait manfaat sesuai dengan nama kepanjangan VLAN, yaitu Virtual Local Area Network dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengurangan biaya. VLAN berkomunikasi satu sama lain lewat saklar VLAN dan tidak mengeluarkan router kecuali bagi mereka yang mengirim data dari luar area ini. Biaya untuk pengelolaan beban data. Di sisi lain, saklar memiliki kemampuan lain sedikit ketimbang router yang menyebabkan kemacetan atau tabrakan jaringan. VLAN tak perlu meneruskan lewat router sehingga mengurangi intensi. 2. Banyak fleksibilitas, dapat dikonfigurasi DNA dan ditetapkan berdasarkan port, protokol atau kriteria subnet sehingga mampu untuk mengubah VLAN dan mengubah desain jaringan jika diperlukan. VLAN juga memungkinkan grup yang masuk dengan transfer banyak data ke perangkat satu sama lain guna berbagai network meskipun berada di tempat yang terpisah. 3. Jumlah administratif. VLAN memungkinkan administrator jaringan secara otomatis membatasi akses ke grup pengguna tertentu. Cara yang dipakai dengan membagi workstation ke dalam segmen LAN yang terisolasi berbeda. Ketika memindahkan workstation, administrator tak perlu melakukan konfigurasi ulang atau mengubah grup VLAN. Kegunaan dan manfaat VLAN. 1. Menambahkan keamanan. VLAN bukan sebuah jaringan privat yang bisa diakses oleh sembarang pengguna. Dari segi keamanan atau tertentu sangat maksimal karena setiap akses memerlukan izin atau permission dari administrator jaringan. Konsep VLAN juga nyaris sama dengan LAN konvensional, yang membedakan jaringan sudah bersifat nirkabel yang dapat diakses di mana saja. Faktor keamanan merupakan hal yang sangat penting dari sebuah bisnis dan perusahaan. Meningkat banyaknya data-data sensitif yang harus disimpan dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses untuk melihatnya, sehingga berbagai data ini harus dijaga dengan semaksimal mungkin
dengan peralatan canggih saat ini. Dua, efisiensi biaya. Dalam menggunakan LAN diperlukan jaringan nirkabel yang lumayan banyak sehingga berdampak pada kebutuhan biaya terkait pemasangan dalam jumlah besar, namun VLAN membuat pengguna tetap mendapat fasilitas dan fitur-fitur LAN tanpa harus repot menggunakan kabel dan memasangnya di kediaman atau tempat yang dikehendaki. Kondisi inilah yang disebut dengan efektif dan efisien karena penggunaan dapat menghemat anggaran pembelian untuk kabel LAN. Saat ada komputer baru yang akan dihubungkan, lebih mudahnya lagi, sistem jaringan VLAN tidak memakai router yang membutuhkan banyak proses, namun memakai sandwich switch yang jauh lebih memudahkan pengguna. 3. Tak perlu atur ulang jaringan. Untuk bisa tetap terhubung dengan koneksi jaringan, setiap komputer yang dipindah membutuhkan pengaturan ulang. Kondisi ini tentu membuat banyak waktu terbuang, sementara menggunakan VLAN komputer bisa dipindahkan kapan saja dan di mana saja tanpa khawatir harus melakukan pengaturan ulang terhadap jaringan. 4. Peningkatan kerja. VLAN membuat layar datar dua jaringan menjadi beberapa grup kerja logis. VLAN bertujuan untuk mengurangi beban traffic pada jaringan. Selain itu, kondisi ini membuat adanya pemisahan antara jaringan non-esensial dan jaringan penting yang berkaitan dengan performa. Dampak yang ditimbulkan ke kinerja lebih baik. 5. Memudahkan administrasi. Menyederhanakan proses administrasi jaringan VLAN membuat komputer server tak perlu berada langsung di area komputer server untuk bisa masuk ke jaringan. Semua komputer dapat terhubung dan menjangkau server dari tempat lain. Sementara keberadaan komputer server ini memudahkan administrator dalam pengaturan dan kontrol terhadap jaringan agar lebih aman. Jenis-jenis VLAN. VLAN fluid, data VLAN, VLAN suara, manajemen VLAN, VLAN asli. Keuntungan VLAN. VLAN merupakan salah satu teknologi dengan jaringan yang mampu digunakan untuk membuat optimal koneksi antar jaringan komputer dalam suatu perusahaan. Terdapat banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari manfaat VLAN, sehingga sangat cocok diterapkan bagi perusahaan yang ingin networking bekerja dengan optimal tanpa adanya masalah berbelit. Cara kerja VLAN. Pada umumnya, cara kerja VLAN dengan menghubungkan semua perangkat komputer ke dalam lebih dari satu jaringan VLAN. Jaringan ini menyediakan akses data ke semua pengguna komputer yang sebelumnya sudah terhubung ke switch dan diberi nama pengguna yang sama. Selain itu, server VLAN pada dasarnya membuat domain broadcast sendiri dengan cara memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Sementara itu, lalu lintas komunikasi VLAN diatur oleh server sebelum switch, memastikan data yang keluar dan juga data yang diakses ke proses selanjutnya sama seperti proses VLAN pada umumnya. Hanya saja VLAN memberi lebih banyak kemudahan dalam penggunaan. Demikian pengertian tentang VLAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.